Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel di Organik. Kali ini saya ada di Desa Bantarsari, Grumbul, Agraria, RT 4 RW 5. Nah, ini saya sedang bersama Pak Kaji Samingan yang sudah 4 musim menggunakan pupuk di organik. Monggo Pak, langsung dilanjut. Ini supaya nanti masyarakat bisa menyaksikan legowan loh. Nah, bisa menyaksikan penyemprotan yang benar gimana. Nah, ini Bapak Kaji memang sudah ahli lihai. Memang seperti ini penyemprotannya. Tapi jangan lupa sebelum lanjut videonya subscribe, like, komen supaya channel ini bisa berkembang. Nah, seperti itulah penyemprotannya supaya nanti masyarakat bisa melihat. Ini Bapak Kaji. Pak Kaji, halo Pak Kaji. Sukses Pak Kaji. Nah, ini Pak Kaji Samingan memang tempatnya di Agraria, RT 4 RW 5 di Desa Bantarsari. Memang selalu menggunakan pemupukan di organik karena Bapak Samingan sudah merasa nyaman dengan pemupukan di organik, sudah tidak membutuhkan penyemprotan keong, ular, dan walang sangit, dan kontur tanamannya lebih sehat dan lebih akas atau lebih keras karena nutrisi atau vitaminnya tercukupi. Nah, ini Bapak Samingan sendiri kemarin menginformasikan bahwa akan ada penyemprotan di hari Selasa tanggal 22 ya Pak, 24. Nah, 24 ini Bapak Samingan memang selalu setia menggunakan pemupukan di organik karena sudah merasakan manfaatannya dan juga kualitas berasnya lebih unggul daripada yang menggunakan pemupukan full kimia. Nah, ini penyemprotan yang benar seperti ini karena nanti para petani supaya mengikuti jejak Pak Kaji Samingan supaya tidak gagal dalam penyemprotannya, karena penyemprotan hanya 2 kali, harus tepat sasaran di stomata supaya tanamannya bisa menyerap pupuk yang telah disemprotkan atau diaplikasi. Nah, ini supaya nanti masyarakat menyaksikan di channel YouTube di Organik UMKM Cilacap, karena selalu saya informasikan, saya himbau melalui channel-channel itu supaya masyarakat mudah mencari informasi dan cara-cara penyemprotannya supaya nanti petani yang enggak didampingi bisa melihat caranya supaya tidak gagal dalam pengaplikasiannya atau penyemprotannya. Nah, ini saya mengikuti supaya terdokumentasi karena ini Pak Kaji kemarin tidak ada dokumen. Halo Pak Kaji. Ya, ini Pak Kaji memang semangat karena tanamannya hijau, lebat dan seger. Ini kalau dilihat ini legowan nih, cocok dengan selera saya karena saya paling senang kalau petani yang sudah paham tentang bertanam padi dengan cara-cara legowan seperti ini supaya satu mudah perawatannya dan juga padi lebih bagus daripada yang rempet tanamannya. Nah, karena sinar bisa masuk dan juga kelembaban bisa dijaga. Nah, ini perlu diperhatikan karena jangan sayang di legowan karena ini fungsinya untuk mencegah supaya tidak timbul penyakit-penyakit seperti kupu-kupu dan yang lainnya. Karena kalau ada penyinaran ini lebih bagus lagi kualitas berasnya dan kualitas gabahnya, karena penyinaran itu wajib harus diperhatikan karena penyinaran sinar matahari memang dibutuhkan tanaman dan juga cara-cara untuk merawat juga lebih mudah. Nah, ini Bapak Kaji Samingan memang termasuk petani yang cerdas dan juga
bisa inovasi karena tidak takut dengan organik, karena organik ini memang selalu menjamin kualitas dan juga selalu ada pendampingan kalau dibutuhkan. Nah, ini tim di organik selalu siap mendampingi para petani yang menggunakan pupuk di organik supaya satu didokumentasi, keduanya juga ada pendampingan supaya satu ada teman dan dua memastikan penyemprotannya itu benar. Nah, halo Pak Kaji. Nah, ini Pak Kaji memang jos. Alhamdulillah Pak Kaji. Mudah-mudahan petani-petani seperti Pak Kaji Samingan lebih sukses lagi ke depannya supaya bisa menjadi barometer atau rujukan para petani yang lainnya. Semoga mengikuti jejak beliau yang setia selalu menggunakan pemupukan di organik. Nah, ini tanamannya umur 20 hari tapi sudah kelihatan hijau, subur, dan juga sudah dapurannya atau dompolannya itu lebih sehat dan juga lebih bagus lagi daripada yang menggunakan full kimia, karena dengan menggunakan pemupukan di organik ada pembenahan lahan dan juga ada penekanan biaya, karena hanya 2 kali penyemprotan satu musim sudah bebas dengan penyemprotan pestisida lainnya. Nah, ini saya paling senang melihat kondisi tanaman seperti ini, karena tanaman seperti inilah yang harusnya petani harus diperhatikan, mengikuti jejak Pak Kaji supaya tanaman sehat, perawatannya mudah, dan hasil tidak akan kalah dengan tanaman yang rempet atau lebih kerep. Nah, ini dilihat sendiri tanamannya atau perawatannya sangat mudah dan juga enak dilihat karena lebih rapih dan juga tertata. Nah, ini memang Pak Kaji petani harapan atau idola para petani-petani milenial supaya mengikuti cara yang baik dan juga cara yang simpel seperti ini, sehingga nanti para petani muda melihat tata cara pengelolaan atau tanaman yang bagus dan lebih modern, karena satu menggunakan di organik, keduanya tanamannya legowoan atau barisannya dikasih batas-batas supaya memudahkan perawatannya. Nah, ini mudah-mudahan para tokoh masyarakat lainnya bisa mengikuti jejak Pak Kaji supaya petani-petani kedepannya lebih rapih dan lebih semangat. Ada mentor yang bagus atau mentor yang perlu diikuti dengan tata cara kelola tanaman seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan menjadi bahan para petani muda supaya tidak enggan bertani dan menggantikan para petani-petani senior supaya ketahanan pangan atau pembenahan lahan lebih bagus lagi. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, komen, share supaya channel ini bisa berkembang dan juga bisa mengedukasi para petani yang belum mendengar atau melihat informasi ini. Dan semoga Pak Kaji Samingan sukses selalu, sehat selalu supaya bisa menginformasikan, mengedukasi ke warga atau petani lainnya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi awal di bulan Juni ini untuk tanaman kedua atau sadon, tapi alhamdulillah ini masih banyak hujan, jadi termasuk semi kemarau. Nah, ini mudah-mudahan mendukung para petani yang irigasinya tidak lancar atau memang kurang pengairan. Nah, ini sekali lagi semangat Pak Kaji Samingan. Nah, ini mudah-mudahan nanti lebih meningkat lagi hasil panennya dan lebih irit biayanya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe ya.